Hadirin yang berbahagia, waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai apapun aktivitas kita. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh paguyuban sedulur ngapak Balapurbanas Pinong Tangerang, Bapak dan Ibu semuanya, sedulur ngapak Balapurbanas yang saya hormati dan saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang tak ternilai. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan terbaik untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, 10 Maret 2024, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Endang dipersilahkan. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah bisa berkumpul di acara silaturahmi menjelang puasa bersama sedulur ngapak. Salawat dan salam kita junjung agungan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin.
Yang saya hormati kepada keluarga besar Bapak Ibu Aman ya, terima kasih atas waktu dan tempat serta hidangan. Alhamdulillah, tanpa Bu Aman mungkin kita nggak ngumpul sekarang ini. Karena waktu itu kita sekedar ngobrol-ngobrol, alhamdulillah Bu Aman menawarkan, ayo kita kapan ngumpul, karena udah hampir 10 tahun kita nggak pernah ketemu. Alhamdulillah, semoga amal baik Bu Aman selalu mendapatkan hidayah barokah ya. Terima kasih Ibu Aman, Bapak Aman juga. Kayaknya saya hormati juga Bapak Ketua RW, Bapak Haji Ngatman. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih ya Pak Haji, sudah dipinjemin tempat ini. Terima kasih. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, tanpa dukungan dari bapak-bapak dan ibu semua, acara ini tidak mungkin bisa terlaksana. Terima kasih atas dukungan. Semoga ini menjadi awal dari kita ke depan menjadi lebih baik dan menjadi lebih besar. Syukur Pak Ustadz Mansur. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir. Monggo ke atas saja Pak. Halo. Oke, monggo. Oke. Syukur Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir. Selamat datang. Dan juga tak lupa saya ucapkan kepada Mas Tarno ya. Alhamdulillah, terima kasih sound systemnya ini beliau yang semua support. Bisa dipakai nanti kalau kita ada acara. Dan juga Mas Tarno yang lagi sakit dibela-belain datang. Dan Pak Sadi, Pak Wasidi, Pak Giarto, Pak Bambang, Pak Switi, Pak Naryo, Pak Jariman, senior-senior semua. Semoga ke depan kita lebih baik. Juga kepada Pak Tato ya, dulu menjadi ketua Paguyuban Wala Purbamas juga. Tahu periode berapa ya Pak ya, lupa ya, 2004 kali ya Pak ya, 2011 ya. Sekerawang ya Pak Tato. Pak Tato ke depan mau wasit aja. Oke. Ya, kita ini ada tujuan kita ngumpul di sini, yaitu ada dua. Saya selaku di sini sebagai ketua panitia, sedangkan Paguyuban ini sudah hampir 10 tahun lebih vakum. Kita di sini agendanya memilih pengurus baru untuk periode berikutnya. Nanti akan dipimpin Pak Bambang, Pak Giarto, dan Pak Sadi. Dan acara yang kedua adalah silaturahmi menjelang puasa. Semoga kita diberi barokah pada puasa kali ini. Amin. Saya kira cuma itu dulu sementara. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah menyampaikan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Hadirin yang berbahagia, sebagai acara berikutnya, pembentukan dan pengukuhan pengurus sedulur ngapak Bala Purbamas yang akan dipandu oleh Bapak Bambang, Bapak Sugiarto, dan Bapak Sadi. Kepada beliau bertiga kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini terlalu lama jadi mantan kelalen. Ya, jadi 10 tahun lebih jadi kelalen ya.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah atau di tempat Bapak dan Ibu Aman. Terima kasih banyak atas kesediaan beliau untuk mengizinkan memberikan tempat dan ubur rampene nggih. Pada siang hari ini yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita ini sudah 10 tahun lebih vakum, tidak ada kepengurusan sedulur ngapak. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama memilih siapa yang kira-kira akan menjadi ketua, menjadi wong tuane wong ngapak. Ya, maka dari itu sebelum acara kita mulai, kita membacakan basmalah supaya pemilihan dan pengukuhan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Giarto. Monggo. Matur nuwun Pak Sadi, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi kirahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW kita, Bapak RW 16 sebagai tuan rumah, Bapak Haji Ngatman yang berkenan hadir dan hadir paling duluan, paling awal sudah berada di sini, luar biasa. Yang saya hormati Ketua Panitia Balapurbamas yang hari ini luar biasa sangat berantusias untuk mengumpulkan Balapurbamas yang 10 tahun sudah vakum. Alhamdulillah hari ini terlihat walaupun belum semuanya, tapi sudah mulai terlihat gregetnya agar Balapurbamas akan jaya ke depannya. Yang saya hormati Ibu MC, Ibu Mulyanto ya. Yang saya hormati juga para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mansur, ini alhamdulillah beliau datang karena kita berharap sih hari ini di samping ada acara kegiatan pemilihan ini, mudah-mudahan bisa walaupun semenit 2 menit bisa mengisi tausiahnya untuk kita semua karena menjelang puasa. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebut satu persatu, alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat. Saya di sini ditunjuk bertiga, Pak Sadi dan Pak Bambang, untuk menjadi tim formatur. Saya sebenarnya kurang sehat. Yang kedua, semalam saya saking cintanya terhadap Balapurbamas, saya mencoba bikin pantun sendiri. Jadi kalau jelek ya jangan diketawain, kalau bagus ya itu biasa untuk kita semua. Suwe ora jamu, jamune luar biasa. Suwe ora ketemu, bareng ketemu jebule arep puasa. Ini pantun yang ini ya. Toko Dawet nang Banjarnegara aja kelalen dinai senten. Mbok ana salah-salah bahasa kula nyuwun pangapunten. Lunga ning Tegal mung tuku tahu, mampir Brebes tuku ndok asin. Dewek akeh dulur sing urung tahu, ayo kenalan aja isin-isin ya. Ini
pantun sengaja saya bikin sendiri ya. Saking saya senengnya sama Balapur Bamas ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita. Tuku lontong karo mendoan, nang Banyumas tukune sate. Wong Balapur Bamas nang perantauan kudu guyub rukun saklawase. Siji maning ya. Golek iwak ketemune opak. Opak tetap rasanya enak. Dewek lestarikan bahasa ngapak, orang ngapak pancen orang kepenak. Nah ini sesuai ternyata ya yang ada. Saya sebenarnya nggak baca ini. Kepada yang terhormat Bapak RT nih yang punya wilayah, alhamdulillah sudah bisa datang. Monggo dipersilahkan untuk maju ke depan Pak, duduk bersama Pak RW Pak. Alhamdulillah kita walaupun belum kumpul semuanya. Selamat datang Pak RT, monggo. Iya Pak RT. Oh iya, ibunya orang Purbalingga katanya. Alhamdulillah ya, hari ini cuaca yang tadi sudah mendung kelihatannya, tapi sudah alhamdulillah terang benderang. Mudah-mudahan siang hari ini memberi barokah untuk kita semua. Dan eventnya saya rasa cukup pas ya. Di samping event ini pembentukan pengurus Balapur Bamas untuk periode selanjutnya, tapi juga eventnya pas pembukaan bulan puasa. Jadi dari itu saya rasa nanti acara selanjutnya barangkali mungkin tim ketua yang terpilih nanti harus membuat acara halal bihalal Balapur Bamas, dan itu nanti arahannya dari ketua panitia, ketua yang akan terpilih nanti. Tapi yang jelas hari ini kita membentuk ketua panitia yang selanjutnya semuanya akan program-program dan lain sebagainya akan diatur oleh ketua panitia terpilih. Untuk itu karena kami bertiga ini nggak lengkap kalau kami belum memberikan waktu juga untuk Pak Bambang untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah, yaitu sahabat saya juga Pak RW, Pak Haji Ngatman, yang sudah lama berkecimpung, bahkan sampai hari ini masih aktif di lingkungan RW 16, Pak Haji Ngatman, yang selalu eksis di segala bidang. Yang terhormat Bapak Ketua RT 10 RW 16 yang hadir, yang terhormat Bapak Ustadz Mansur yang terhadir di lingkungan kita, Bapak-bapak yang terhormat, kepada Ketua Panitia Bapak Rudi yang alhamdulillah bisa terselenggaranya pertemuan silaturahmi dan pemilihan calon ketua untuk periode mendatang Paguyuban Sedulur Ngapak Balapur Bamas Pinong Tangerang. Dan tak lupa sebagai tuan rumah juga Bapak Ibu Atman dan keluarga yang telah memfasilitasi semua konsumsi yang ada di sini. Puji syukur tak lupa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya pada hari ini, hari Minggu 10 ini hari sejarah sekali ya. 10 Maret 2024 di mana kita bisa bertemu lagi antar sedulur ngapak yang tergabung dalam Balapur Bamas. Kita cerita sebelumnya, di mana ada unsur kesengajaan dan ada unsur tidak kesengajaan.
Waktu itu kita berkumpul hanya sounding aja. Kebetulan ketua panitia yang sangat aktif sekali yaitu Bapak Rudi WA seluruh mantan anggota Balap Purbanas, yaitu sekitar bulan Januari. Kebetulan kita waktu itu tidak punya dana apapun, dana nol, fasilitas nol, dan waktu 10 tahun yang tidak ada kegiatan. Jadi kebetulan di situ sebenarnya penggagas utama ada Pak Rudi dan teman-teman sekalian waktu itu berkumpul di Pasar Kaget di kafenya Pak Yanto. Mana Pak Yanto, udah hadir gak? Dan alhamdulillah ada yang memfasilitasi yaitu Pak Haji Rizal, dia sebagai anggota dewan. Mudah-mudahan kita doakan bisa tahun ini terpilih menjadi anggota dewan untuk melanjutkan periode berikutnya. Dan yang kedua, setelah pertemuan hanya 30 orang, kita coba lagi arah apa ke depan. Akhirnya dibentuk tim formatur, ya kurang lebihnya 15 orang, masih di tempat Pak Yanto. Cari yang gratisan tempatnya Pak Yanto ya. Waktu itu dibentuk, ke depannya gimana kita? Masa ngumpul-ngumpul tidak ada ikatan untuk sebagai ketua atau organisasi yang terarah. Karena kita katakanlah udah hanya kenal anggota aja, tapi pengurusnya yang mana. Dan yang terakhir kita mungkin seminggu yang lalu bertempat di rumah saya, berkumpul kembali untuk membentuk formatur, yaitu kebetulan disepakati pada hari ini 10 Maret ini hari berjarah kita akan bentuk suatu kepengurusan. Kami kebetulan mewakili tim formatur yaitu 3 yang berdiri di sini, Pak Sadi, Pak Sugiarto, akan membentuk sistem pengurusan. Karena kita kedepannya kalau tidak ada yang mengikat, kalau ada kita suatu organisasi yang memimpin, kita akan cerai-berai lagi ketemunya di jalan. Program apa yang akan kita laksanakan? Pada hari ini saya sepakat bertiga dan teman-teman lain, ada 2 sistem. Kalau top voting atau kita pengukuhan. Hanya saya bertiga hanya memilih ketua. Nanti silahkan ketua biar pada hari ini membentuk dewan pengurus, di mana dewan pengurus hanya sekretaris dan bendahara. Dan selanjutnya silahkan membentuk program, mungkin ada tim formatur dibantu juga membentuk ADART, membentuk masa jabatannya berapa tahun itu dibicarakan selanjutnya. Tapi pada hari ini saya tawarkan kepada ibu yang hadir, kalau undangan sih di list ada 70 Pak Gato, tapi mungkin berhalangan di sananya hujan apa. Ini sebenarnya kalau tahun-tahun masih 95 saya ngikutin hampir ya Pak Toto ya, ada 200-an ya. Mungkin ada 200 lebih ini anggota Balap Purbanas, makin kesini makin enggak. Tapi kemarin di list oleh ketua panitia pada siang hari ini itu sekitar 70 orang ya Pak Rudi ya. Tapi mungkin ini lumayan lah, ada 50% yang hadir. Jadi pada malam hari ini kalau saya tim akan tidak perlu lagi kita mengadakan voting pemilihan secara demokrasi. Kita tunjuk aja kalau persisnya hanya kami tadi berembuk yang sudah ada aja. Yang sudah bekerja dari awal Januari, penggagas, pengapa, walaupun ada di hadapan kita, nanti kita akan tanyakan bersedia enggaknya. Gimana kalau ibu-ibu yang kita tunjuk aja ya Pak ini Pak Sedi, kita langsung aja. Kita gimana kalau ketua panitia yang hari ini kita tunjuk sebagai ketua? Gimana? Coba ibu bapak-bapak tunjuk. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Nah itu daripada kita bertele-tele, kita harus ngadain voting apa, kita pemilu udah lewat sekarang. Kita udah kelihatan sepak terjangnya. Yang sehari menyapa di grup aja, kalau pagi saya buka udah 30 sapaan di grup ngapa. Terutama ketua panitia hari ini
yang selalu menyapa tiap hari. Yo, grup Bala Purbawas, grup Ngapak. Jadi kali ini sepakat nanti kita bertiga menanyakan kesediaannya. Beliau menjadi pengurus untuk periodenya, nanti kita susun, ada tim khusus ADART-nya berapa bulan. Yang penting kita punya ketuanya dulu, Pak. Yaitu nanti Pak Siarto untuk menanyakan, Pak, silakan kesediaannya. Nanti setelah berdiri silakan menunjuk dewan pengurusnya, Pak. Karena kalau bekerja sendiri kelihatannya dalam pembentukan mungkin sub dari koordinator masing-masing nanti bicara yang tersendiri. Pada hari ini tunjuk aja, tapi sebelumnya bersedia nggak? Silakan Pak Suharto menanyakan. Siap. Atas nama 15 Dewan Formatur yang sudah terbentuk pada hari ini, kami ingin menanyakan kepada Bapak Rudi Sabtono, bersediakah untuk menjadi Ketua Bala Purbamas? Silakan dijawab. Tenang kayak gue. Apa nih? Coba mungkin kan banyak yang senior, Pak. Tanyakan dulu gitu, Pak. Kalau memang ini ya saya terimalah kalau memang ini apa. Tuh, yang senior cukup mendukung karena Pak Rudi sebagai ketua tidak akan berjalan dengan sendiri. Tentu bersama-sama, adapun kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dan pasti terjadi itu teman-teman kita lah yang harus saling bantu. Itu Pak Rudi. Kayaknya kayak kue kan. Orang anak gue kok apa jenenge anu serangan fajar. Iya, kalau memang dari bapak-bapak ibu-ibu menunjuk saya, ya insya Allah amanah nanti saya jalankan sebisa saya. Tapi intinya kalau saya tanpa dukungan bapak ibu juga percuma, nggak ada gunanya. Ya, yang penting support dari bapak ibu. Ayo kita maju, ayo insya Allah. Ya insya Allah saya bersedia. Mungkin saya juga nanti akan dibantu. Terima kasih. Alhamdulillah, artinya Bapak Rudi Sabtono menerima dengan senang hati. Semoga dengan diterimanya sebagai jabatan ketua, hari ini juga minimal, mungkin ya Pak, minimal ya, sekretaris bendahara kudu dipilih, Kang. Kalau yang lain nanti menyusul lah, tapi minimal sekretaris bendahara yang akan mendampingi Pak Rudi, ya mudah-mudahan Pak Rudi bisa memberikan pilihannya. Itu aja mungkin Pak Rudi, silahkan apa mau beberapa menit berpikir atau sudah ada di benak Pak Rudi, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selama ini kita waktu jadi panitia itu sudah berjalan, udah ada sekretaris bendahara. Untuk bendahara mungkin kita lanjut lagi ya ke Pak Martanto. Monggo Pak Martanto naik ke atas ya. Hanya untuk sekretaris kemarin di panitiaan itu dengan Mas Sigit. Sementara mungkin saya sekretaris karena perlu ada ART dan macam-macam, saya tunjuk Pak Haji Juniwan mendampingi saya. Monggo Pak Haji mriki. Biar kita solid gitu loh. Monggo Pak Juniawan. Ya mungkin kita bertiga dulu. Monggo. Kira-kira siap ya Pak Haji? Ini saya belum haji, anak buah saya haji semua. Monggo Pak Haji, sekata-kata dua kata juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, karena ini demi
keguyup kerukunan, sama-sama orang Apak. Insya Allah akan saya bersedia untuk membantu Pak Rudi dan untuk kita semuanya menghadapi acara kita ke depannya. Insya Allah saya niat tulus ikhlas untuk menjadi sekretaris Balapur Bawas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahartanto, terima kasih sekali atas kepercayaan dari Pak Rudi untuk dijadikan bendahara. Insya Allah saya bersedia dan saya akan jadi bendahara yang transparan, karena suatu organisasi kalau laporan keuangannya nggak transparan itu akan jadi tidak baik. Mudah-mudahan laporan keuangan paguyuban bisa baik dan bisa menjadikan sukses untuk paguyuban orang-orang Ngamak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa hari ini sudah 10 Maret bisa dicatat nih, tonggak sejarah 2024, di mana kita sudah memilih ketua, termasuk Dewan Pengurus, Sekretaris, dan Bendahara. Adapun nanti dari 3 Dewan Pengurus ini bekerja sama dengan Trimformatur 15 orang yang akan menyusun mungkin agenda-agenda ke depannya, termasuk ADRT, masa jabatan, dan lain-lain. Mohon Pak Rudi mempersiapkan untuk dibicarakan. Silakan hadir Pak Rudi dari Saribumi ya Pak ya? Ya betul. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sebenarnya udah jadi. Oh, Pak. Enggak, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini kita sudah bentuk Dewan Pengurus 3 orang yang berdiri. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kenal ini wajah-wajah lama sebenarnya. Wajah-wajah Balapur Banas tahun 1995 lah kalau nggak salah. Udah ini embrio lagi, tapi sekarang udah sepuh-sepuh. Bu, udah mungkin banyak di rumah, jadi konsentrasinya Balapur Banas akan lebih kedepannya lebih giat lagi. Dan mudah-mudahan nih, tapi saya cuma satu pesan aja. Sebelum ada ART ini kita menjelang Lebaran, dan mudah-mudahan setelah Lebaran diprogramkan ada acara silaturahmi. Itu aja dari kita Trimformatur. Bisa terus, walaupun mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang hadir kanan kirinya, walau dulu bisa 200 sampai 300 orang, sekarang yang terdaftar 70 ini kan baru berapa hari yang lalu lah. Dari Januari Pak Rudi udah keliling kemana-mana, udah HP kemana-mana, udah terkumpul 70 anggota itu, alhamdulillah. Dan dimohon itu ada kertas di depan buku tamu, mungkin kalau bisa sih ya ditulis asalnya, walau Cilacap, Balapur Banas, saya juga agak lupa nih. Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya. Mungkin ibu-ibu tahu nggak Balapur Banas? Itu dari Kesedihan Banyumas itu terdiri dari 5 wilayah yang tersakup dalam Balapur Banas. Itu aja dari saya, mudah-mudahan. Cuma tadi ada pantun dari Pak Suharto, kok ada pantun mendoan, ada undawat. Di hari ini kok nggak ada gitu. Di masakan Purwokertonya nggak ada gitu. Mohon maaf Bu Aman, mohon maaf bukan ini. Kalau tadi pantunnya ada mendoan, ada dawet Banjarnegara, saya kira ada di depan kita mendoan dan soto Sukaraja ya, oh Pak Aman ya, nggak ada di hari ini. Mungkin kedepannya Pak, setelah acara silaturahmi ada mungkin ciri khas masakan, dan tadi lagu-lagu banget itu udah ini kedaerahan udah ini. Itu aja dari saya kembalikan ke Ketua Trimformatur Pak Suharto.
Alhamdulillah, Bapak-bapak Ibu semua, kita saksikan bersama ketua sudah terpilih beserta sekretaris dan bendaharanya. Tentunya kita harus bersyukur, tinggal kita dukung sepenuhnya kepada Bapak Rudi Sabtono beserta Bapak Juniwan dan Bapak Haji Martanto agar kepengurusan ini benar-benar bisa maju untuk kemanfaatan daripada Balapurbamas itu sendiri, syukur-syukur bermanfaat juga untuk masyarakat yang lainnya. Kami tentunya dari tim formatur menjelang bulan puasa yang sebentar lagi sudah tiba. Mohon maaf lahir dan batin bila semuanya ini kita ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan pada hari ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membawa acara ini terpilihnya Bapak Rudi Sabtono sebagai Ketua Balapurbamas periode mendatang. Itu aja mungkin, untuk itu waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diberikan selamat dulu untuk ketiga pengurus utama. Iya, ya, selamat kepada Pak Rudi, Bapak Mahartanto dan Bapak Juniwan, yang insya Allah beliau bertiga dan nanti beserta formaturnya akan membawa Balapurbamas menjadi paguyuban yang maju. Bagaimana kita memajukan perekonomian, bagaimana kita memajukan kesejahteraan seluruh anggota, dan terutama tadi saya terharu sekali loh. Ini yang namanya Balapurbamas benar-benar khas sekali ya. Ada kacang godok, ada ketela, ini khas sekali. Iya, rapapa kemening lah. Kemudian Pak Darno yang meskipun dalam keadaan sakit, beliau, saya tadi mau nangis loh di sana, lihat, ya Allah, beliau masih, makanya yang sehat kalau nggak datang kebangetan ya. Beliau yang dengan susah payah, dengan tongkat, bahkan naik ke sini, ya Allah subhanallah, inilah indahnya kekeluargaan, indahnya bagaimana kita saling peduli satu dengan yang lain. Untuk itu kami persilahkan sambutan dari Bapak Ketua RW 16. Untuk itu kepada Bapak Haji Ngatman kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi yang berbahagia ini, dan sudah datang jam 11 dari jam 8. Acara yang telah diadakan oleh Mbah kita, Mbah Aman dan Ibu Aman, keluarga Balapurbamas ini menyangkut 5 daerah yang saya sangat cintai di Purbalingga, Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya Jawa Tengah, yang punya wilayahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar daripada itu istrinya juga orang Purbalingga. Saya terima kasih kepada saudara-saudara saya yang bisa berkumpul di sekitaran Blok L RT 10 RW 16 yang telah diadakan paguyuban. Sangat yang saya hormatin pertama kali buat Mas Rudi, kebetulan dulu beliau warga RT 5 RW 16, sekarang pindah di Babakan. Tetap kita menjadi satu daripada apa yang telah diberikan amanah untuk menjadikan ketua. Bukan suatu ketua itu yang paling hebat, tapi simbol. Dan yang saya hormatin Mas Bambang,
selaku sahabat saya di Blok J sejak tahun 90, dan Pak Sugianto wakil mantan ketua RW 7, dan Pak Jun juga sahabat saya, Ustadz di wilayah Blok J, dan Pak Rahmat, semuanya Pak D yang telah kena musibah semoga cepat diberikan sehat. Saudara saya semua, ibu-ibu, karena kita adalah satu wadah. Negara Indonesia ini adalah Papua sampai Aceh itu satu wadah yang telah dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan abadi, dunia ini sementara. Harga mati kalau belum. Semakin lama semakin sayang. Bisa berkumpul di halaman depan Masjid Baitur Rahman Blok L ini adalah paguyuban Bala Purbamas. Saya nanti akan komen dengan komandan AKBP orang Purbalingga. Saya pernah makan soto di Sukaraja yaitu Purbalingga di saat saya main motor, Pak. Saya hobinya main motor ke jalur-jalur, saya udah mandi di air panas Panjuran 7, pulang beli ketuk khas Purwokerto. Mohon maaf, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita diberikan sehat, diberikan kelimpahan nikmat, diberikan keberkahan, yang mana bulan yang akan datang kita tunggu-tunggu masih bisa menjalankan, insya Allah bisa hadir. Mungkin di hari apa kita akan datang bulan suci Ramadan di 1445 Hijrah. Semoga saudara saya Bala Purbamas bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, saling memaafkan karena kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, ini semua ini adalah warga kita. Di saat ada pertemuan, Pak Wasidi ini senior saya, orang hebat. Beliau di politik oke, di RW oke, di apa baik oke, pokoknya diulak baik oke. Nah, kita tidak perlu tegang karena saya asli Boyolali dan negara Indonesia ini Jakarta isinya adalah seluruh negara kita komplit di Jakarta. Gado-gado. Mungkin Mas Haji Budi juga asal kecilnya di daerah Purwokerto mana Pak Dinario. Maka dari itu kita hijrah dari kampung pergi ke Jakarta. Diberi sukses itu adalah titipan. Karena saya dari kecil dididik oleh Mbah Haman. Saya dagang kerupuk gendar, narik angkot, kerja pabrik, narik getuk, tetek bengek. Nah, Mbah Haman itu apa yang telah kita diberikan kepada Allah adalah ujian. Jangan kita sombong di saat di atas, tapi kita harus selalu di atas, harus lihat ke bawah. Ibaratnya saudara kita beli metik kelapa di Purbalingga, asal tekan dhuwur aja lali kelapanya pilih supaya tekan ngisor ora pecah. Nah, itu kita ibaratnya hidup harus lihat di bawah. Kalau nyanyi lagunya lagu keramat, itu top. Udah gak ada duanya ya Pak D ya. Pak D daripada orang yang deket oleh saudara saya Ustadz Dede. Kemanapun ada Ustadz Dede ada Pak D. Ternyata ngapak kabeh gak teka. Jadi saya bahagia sekali Mbah Haman menyambut bulan suci Ramadan bisa kumpul di depan Masjid Baitur Rahman. Semoga ini bisa terus anak-anak cucu kita diberikan bahasa ngapak-ngapak. Saya Boyolali juga bisa memberikan bahasa nanti, bahasa halus, bahasa apa aja. Yang terpenting mari dipertahankan bahasa daerah kita ini, diberikan ke anak cucu kita. Karena anak-anak kita saat ini main medsos udah tidak kenal bahasa. Purbalingga terkenal mic, kenal pot. Produk-produk yang tradisional Purbalingga memberikan suatu swadaya yang luar biasa, penghasilan di Jawa Tengah. Nah, maka dari itu saya hanya dipilih oleh warga menjadi RW ini cuma belajar, dan banyak senior-senior saya, Bapak Ibu. Semoga apa yang telah diberikan perkumpulan daripada paguyuban Bala Purbamas bisa meningkat banyak dan bisa menjadi wadah di sekitaran Tangerang khususnya. Maka dari itu saya terima kasih atas waktu yang telah disediakan Mbah Aman. Semoga menjadi amal beliau, dan sebentar lagi bontot daripada Mbah Aman juga akan naik pelaminan, yaitu pengantin. Kemarin habis tak anterin lamaran ke Citra. Karena Pak Aman dan Mbah Aman tinggal di sekitaran Blok L ini sejak tahun 90-an Mas Bambang.
mungkin kita semua tahu. Makanya ya kitalah tidak akan lama lagi, mungkin saya udah jam 4, Om RT jam 3, Mas Bambang jam 5, Pak Dinario jam 6, kembali ke Rahmatullah, ya kan? Termasuk tadi pagi ada ponakan daripada saudara kita Pak Joko meninggal karena beliau kena musibah keledakan gas, tinggal di Ciledug. Semoga beliau menjadikan meninggalnya dengan husnul khotimah. Jadi saya dengar info tadi dari istri saya share ke warga, semoga keluarga yang telah ditinggalkan bisa bertahan kesabarannya dan bisa menerima panggilan semua ini adalah Sang Ilahi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ngatman yang telah memberikan sambutannya untuk kita semua. Bahasa Jawa Banyumasan atau dialek Ngapak dikenal dengan konteks blak-blakan. Tidak ada tingkatan berdasarkan jabatan, usia, seperti bahasa Jawa atau Jogja yang ada bahasa Kromo Inggil, kemudian menengah dan ngoko. Nah, di Ngapak ini benar-benar sama, nggak usia, nggak jabatan, nggak lo jadi apa, gue jadi apa, sama. Inilah indahnya bahasa Ngapak. Tepuk tangan dulu untuk bahasa Ngapak kita ya. Jadi bahasa Ngapak ini sebenarnya bahasa yang merupakan turunan lurus dari bahasa Jawa kuno sebelum masa modernisasi masa kerajaan Mataram Islam. Dari Ahmad Tohari, Banyumas berada di antara kerajaan Mataram dan Sunda, sehingga Banyumas. Kebetulan juga istri saya ini berasal dari Majenang dan Gombong. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada bapak-bapak sesepuh dari keluarga besar Balapur Bamas. Sungguh luar biasa para panitia ini mempersiapkan sampai jam 11 malam saya menemani pada semalam. Kebetulan ketua terpilih ini Bapak Rudi Supono ini dan Bapak Jody Juniwan ini sama saya teman goes, komunitas goes Binong. Semoga ketua panitia yang terpilih selalu amanah, selalu menjaga kerukunan dan tali silaturahmi untuk seluruh keluarga besar Ngapak. Ya, demikianlah sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga keluarga besar Balapur Mamas semakin solid dan semakin jaya. Demikianlah sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Heri Julian yang telah memberikan sambutannya untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, kita akan berikan waktu kepada para pengurus terpilih untuk menyampaikan program-program ke depan dan sekaligus langsung audiensi dengan Bapak dan Ibu agar kita seluruh warga Balapur Bamas ini akan tahu kemana arah perjuangan Balapur Bamas ke depan. Untuk itu kepada Bapak Rudi dan kawan-kawan kami persilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah baru berdiri udah dapat saweran. Alhamdulillah, terima kasih Pak RW, semoga semakin rezekinya semakin bertambah, pahalanya dilipat gandakan ya Pak RW. Terima kasih banyak. Amin. Alhamdulillah. Juga Pak RT ya, terima kasih sudah hadir semalam, sudah menemani sampai malam karaokean ya Pak RT. Saya sebenarnya di sini ketua, kalau di Goes Pak Haji Juniwan yang ketua ini. Kata ganti deh, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sudah
milik kita bertiga. Semoga nanti kepengurusan yang lain menyusul ya. Tetap nanti saya sebagai Pak Giarto, Pak Bambang, sama Pak Sadi itu sebagai sesepuh kita, penasehat. Agenda kita ke depan itu sebenarnya kalau saya sementara tidak ada pungutan dulu ya, iuran gitu ya. Sementara kita saya seperti ini aja, kita ada acara kita saweran aja. Alhamdulillah saweran aja ya Pak ya. Nggak usah ada iuran biar kita bisa ya lebih santai gitu. Karena niat saya itu kepengen kita senang-senang aja gitu ya kan. Kita pernah dulu waktu zaman dulu kita pergi ke Salira, nginep Gunung Bunder gitu kan. Nah itu target kita begitu. Dan saya sebenarnya mengundang Pak Haji Dede ya, Pak Budi, beliau nggak hadir ya. Oh di acara pesantren. Karena kemarin beliau menawarkan saya, beliau ada villa di Cigudeg, silakan pakai gitu kan. Iya, aman Pak Budi ya. Insya Allah nanti kita halal bihalal, yang mungkin yang lebih dekat itu halal bihalal, cuman nanti waktunya melewati Syawal mungkin nggak apa-apa lah ya, karena bulan Syawal banyak yang halal bihalal, nanti jadi fokusnya nggak ini. Yang penting judulnya kita halal bihalal, entah setelah Syawal nggak apa-apa gitu, kita atur waktunya. Dan mungkin juga sound system ikut juga nih ke Cigudeg nih. Mas Tarno, terima kasih Mas Tarno, ngumpet bae nang kono. Alhamdulillah ini kita sound system ini punya Mas Tarno, ini hebat banget suaranya. Ini sebenarnya masih separuh, masih ada lagi. Cuman Bapak-bapak Ibu nanti kalau memerlukan, nanti Bu Aman dia mau hajatan, jangan lupa nih pakai sound ini aja yang enak gitu. Alhamdulillah gratis. Untuk jangka panjang kita akan membuat ADRT, mungkin nanti Pak Haji yang bisa menjelaskan ya. Kita ini periodenya berapa lama, seumur hidup atau berapa kita nggak tahu deh. Soalnya belum jelas, tadi tim formatur nggak ngasih tahu berapa lama ini kita jadi pengurus gitu kan. Kayak TP gitu, seumur hidup. Aduh. Pak Mario seneng banget itu. Terus agenda saya itu rencananya sebenarnya ke wirausaha ya, karena Bapak Ibu ini kan mungkin banyak yang sudah pensiun, mungkin buat kegiatan wirausaha. Sebenarnya saya mengundang Pak Haji Dede juga salah satunya ingin berbicara wirausaha gitu, tapi ya nanti lain waktu lah kita bisa undang. Membuat kita wirausaha, dan juga kepada anak-anak dari Balapur Bamas, Bapak Ibu ini kan mungkin masih ada yang belum kerja. Nanti saya Mas Bowo, nanti beliau adalah putranya Bu Sugeng ya, yang sedang mengkamera ini. Nanti dia sebagai koordinator anak muda. Sedangkan untuk mengkoordinator ibu-ibu biasa Mbak Endang nanti ya. Nanti rencana kita anak-anak muda kita didik istilahnya ada pelatihan ya, supaya nggak usah kerja, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu insya Allah kita punya planning ya, moga-moga wacana ini bisa terlaksana ya, kita baru wacana. Dan kebetulan Pak Ustadz juga beliau ini ahli tentang peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, nanti beliau juga siap untuk memberikan pelatihan gitu kan. Ke depan nanti pelatihan beliau ini beternak, bertani, terus kayak perikanan itu kayak biovlog gitu ya, tanpa bau gitu. Jadi kita bisa pelihara ayam samping rumah atau pelihara kambing tapi tak ada baunya, jadi nggak mengganggu lingkungan gitu. Nanti ya suatu saat kita bisa belajar ke Pak Ustadz, nanti kita kumpulkan bikin pelatihan. Dan ya intinya seperti itu gitu. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada saran gitu, monggo silakan. Ada masukan gitu. Kalau masalah nanti teknis kayak ada ART, terus kita bikin proposal nanti kita ada Pak Haji Juniwan yang
ahlinya. Mungkin Pak Oji silakan memberikan sedikit sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mendampingin Pak Ketua, insya Allah akan membuat nanti perencanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Balapur Pamas. Tentunya nanti ada para sesepuh dan pengurus inti menggondok acara pembuatan anggaran dasar ini, karena kita harus sama misinya. Jadi apa-apa nanti yang dalam musyawarah itu kita tuangkan dalam anggaran dasar tersebut, dari alamat Balapur Pamas di mana, masa berlakunya berapa tahun, itu nanti sesuai musyawarah di tim promotor dengan pengurus. Saya pikir karena ini udah besok mau puasa, kita bahas lebih seriusnya mungkin setelah Lebaran. Kita lebih halal dulu sambil nanti kami tim membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Intinya kami bertiga merumuskan itu, nanti digodok sama-sama oleh penasehat, tim formatur untuk mematangkan itu. Dan misi-misinya juga kita harus terukur ya Pak Ketua ya. Untuk apa kan gitu. Yang jelas kita banyakkan yang sosial. Tidak ada profit oriented, tidak ada money politik ataupun politik praktis, tidak ada di situ. Kita guyub rukun salawasi gitu kan. Intinya itu, karena kita paham Bapak sekalian, masing-masing daerah itu punya karakter dan gaya yang berbeda. Nah, kita mencoba menghimpun jadi satu untuk kerukunan. Nah, yang perlu dipahamin adalah, yang perlu kita sama sepakatin, perbedaan itu hal yang biasa untuk kebaikan. Namun jangan membuat perbedaan itu menjadi suatu permasalahan. Artinya kalau kita usul ini nggak diterima, ya sudah legowo kan gitu, karena untuk kebaikan. Saya pikir ini pengantar pendahuluan dulu dari saya sebagai sekretaris. Insya Allah akan saya tuangkan tenaga pikiran untuk membuat ini sebaik mungkin. Tentunya dalam pembuatan itu nanti ada adu pendapat, adu argumentasi, hal yang wajar. Namun bisa disepakati bersama bahwa ini untuk kebaikan bersama. Tidak ada, ya tadi sudah saya jelaskan tidak ada unsur masalah komersil, tidak ada unsur masalah politik, dan tidak ada unsur masalah kepentingan pribadi atau kelompok. Kita sama-sama untuk sosial. Kita terbuka, tadi bendahara sudah menyampaikan, kita terbuka. Nah, ke depan kalau memang memungkinkan, kita buat khusus rekening atas nama Balapur Pamas. Setelah ada anggaran dasar, insya Allah itu bisa kita buka. Pak RW, mana Pak RW? Mohon maaf, sebentar Pak. Saya mohon maaf sebelumnya Mbak Aman tidak ikut hidangan makan siang, kebetulan diundang makan ke Pesar RW 1. Sudah ditunggu sama teman-teman juga menyambut bulan suci Ramadan juga. Mohon maaf Saudara Ngapak, semoga selalu sehat. Mohon maaf. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih atas waktu dan tepat. Saya lanjut Bapak sekalian. Apa yang menjadi pikiran kita satukan menjadi wadah sedulur Ngapak ini. Tentunya nilai positif banyak. Saya jadi kenal Bapak Ibu sekalian, yang tadi hanya kenal Pak Bambang jadi kenal banyak orang di sini. Ini adalah kelebihan buat saya pribadi, bahwa kita ternyata punya saudara di Pinang itu cukup banyak. Tentunya nanti dari ini ketok ular lah ya, kan pasti ada tetangga kita orang Cilacap, orang Purwokerto, kita ajak untuk bergabung. Mudah-mudahan dari dulu pernah angka 200 ya Pak Rudi ya, mungkin bisa tercapai dengan adanya semangat kita untuk saling mengajak satu sama lain. Demikian pengantar dari saya, dilanjut dengan bendahara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat amanah
jadi bendahara. Kebetulan saya dari dulu berkutat di masalah keuangannya. Waktu kerja di bagian keuangan. Setelah pensiun saya di RW jadi bendahara RW. Nah, ada pergantian pengurus, saya pensiun di bendahara RW jadi bendahara DKM. Nah, dari bendahara DKM ada pergantian pengurus pensiun, saya ngurusi anak yatim di RW 10. Nah, sampai sekarang belum pensiun, merangkap jabatan jadi bendahara di Balapurba, Mas. Jadi mudah-mudahan karena saya sudah pengalaman, intinya pokoknya adalah transparan. Ya, kalau perlu nanti dibikin rekening yayasan itu lebih aman. Dan kalau dalam laporan keuangan kita jangan menunda-nunda, karena kalau menunda kadang-kadang lupa. Ada orang store kita lupa, tetapi kalau ada uang keluar kita ingat, jadi nggak klop gitu ya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, intinya Bang, kita satu sosial yang utama, terus otomatis kita sosial. Mungkin ya nanti kita pikirkan ke depan itu. Semoga support dari bapak-bapak ibu semuanya buat paguyuban semakin maju ya. Nih, mungkin nggak ada yang lain. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada ya saya sudah dulu. Wis bosen. Ya wis bosen ya wis izin. Ya, terima kasih. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, dan beliau nanti juga mungkin akan memberikan ilmunya kepada kita tentang peternakan, tentang perikanan. Untuk itu kami persilahkan Ustadz Mansur untuk memberikan tausiahnya bagi kita semuanya. Monggo Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal akhiratu wahid yahdihil rasyad yurika syafingil umam. Ya Rabbana sholli alaihi wa alihi horikna bi bahril wahda fi kulli halin da'ima wa syangah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya syafi'in ya musyafa' kullu syafi'in huwa minka yashfa'. Antal musyafi'un syafi'un fasfa' lana gintal karimi abada wa rabbina amma ba'du. Di hadapan para sesepuh Balapurba Mas yang saya hormati, yang terhormat terpilih Ketua Paguyuban Balapurba Mas Bapak Rudi beserta stafnya, yang saya hormati para alim ulama, hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, yang saya hormati. Bagi alhamdulillahi rabbil alamin, limpahan taufik hidayah serta inayahnya, di siang yang berbahagia ini kita masih bisa dikasih kesempatan untuk berkumpul dalam rangka musyawarah untuk pemilihan Ketua Balapurba Mas sekaligus kepanitiaan dan sebagainya. Mudah-mudahan acara yang berbahagia ini benar-benar diridhoi oleh Allah SWT, membawakan berkah yang berlimpah yang masalah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin waladat yang dimuliakan Ta'ala, tak lupa juga sanjungan salawat salam yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, semulia-mulianya selalu tercurahkan ke hariban beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat beliau, umat yang senantiasa setia di dalam mengikuti jejaknya, jadi syariatnya min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
mau ngomong yang diomongin kayaknya kita sudah sepuh-sepuh semua, jadi kayak mau nasehatin kayak nggak pantas banget gitu karena udah sama-sama tuanya. Tapi mungkin saya ambil istilah ingat-mengingatkan aja gitu Pak, saling ingat-ingatkan perkumpulan Bawah Purbamas karena dibentuk atas dasar persaudaraan. Dalam nilai persaudaraan adalah yang paling tertinggi adalah ikatan emosional kasih sayang di dalam bersaudara. Tapi sebelum saya mengutarakan tentang bagaimana orang akan bisa punya ikatan emosional bersaudara seperti sabda beliau Rasulullah, innamal mu'minuna idza yuhibbu li ahihi kama yuhibbu li nafsihi. Orang Islam umatku yang disebut orang mukmin tatkala mencintai terhadap sesamanya bagaikan mencintai dirinya sendiri. Kalau tidak seperti itu, kata beliau Rasulullah, laisa minni, bukan bagian umatku, artinya bukan bagian orang mukmin. Nah, bagaimana bisa mencintai terhadap sesama bagaikan mencintai dirinya sendiri? Ini kalau nggak sadar bahwa hidupnya ini harus didasari kesenangan, sedangkan senang itu sendiri nggak ada yang abadi, kecuali kita sama-sama sadar lillah billah. Apa lillah billah? Istilah dalam Islam lillah, bahwa kita semuanya ini secara kepemilikan sama-sama miliknya Allah. Sehingga karena kita hidup di dalam kepemilikannya Allah, maka disuruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apapun yang kita lakukan, silaturahmi bahagia ini untuk menjadi hamba yang senantiasa mutakin, hamba yang senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan awal pertemuan punya Bapak Ketua di pagi ini, siang ini, mudah-mudahan senantiasa menambahkan keberkahan, kemaslahatan fitili wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu hubungan dengan bulan puasa atau menggugah hati kita untuk semangat bahwa bulan puasa adalah bulan yang istimewa. Mari kita kembali, kita niati lillah serta billah. Mudah-mudahan dengan lillah billah kesadaran tadi menjadi amal yang ikhlas senantiasa dimakbul oleh Allah Ta'ala. Untuk berkelanjutannya tadi disinggung-singgung tentang pengalaman ternak atau budidaya ikan gitu. Ini nyuwun pangapunten. Ini sedikit agak sombong sedikit. Sombong sedikit nggak apa-apa lah. Intinya karena ini apa yang saya ceritakan itu. Kebetulan saya khususnya di Tangerang, di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk budidaya ikan itu nongolnya teknologi kolam bulat itu dari kita. Jadi kalau berbicara tentang ikan, karena budidaya ikan itu sebenarnya budidaya air, Pak. Jadi airnya yang dipikirin bukan ikannya. Kalau airnya bagus gitu, pasti ikannya hidup, cepat gede dan sebagainya. Sehingga digunakan dengan metode di kita itu namanya Taprosis Tangerang Probiotik System. Kita budidaya ikan menggunakan probiotik supaya ikan cepat gede, tidak penyakitan dan sebagainya, karena yang diproses, yang dirawat adalah airnya bukan ikannya. Karena ikan hidupnya di air, maka airnya harus sesuai dengan
kebutuhannya hidup ikan itu sendiri. Nah, kebetulan kita mulai tahun 2012 sampai sekarang kita juga kadang masih dipakai oleh kedinasan untuk ngisi di acara perikanan dan sebagainya. Untuk akhir ini kita lagi dikasih kesempatan untuk riset tentang sidat. Kalau orang Jawa, Purwokerto ada yang namanya pelus, itu kita udah mulai dan udah setahun ini ukurannya udah lumayan, udah ada yang sekilo, ada yang sekilo lebih, ada sekilo 2 atau 3. Barangkali istilahnya nanti bisa buat hiburan para pensiunan itu ya cukup lumayan. Saya sendiri nggak kerjanya ya cuman ngotak-ngatik kolam, ada berapa kolam di rumah itu untuk kebutuhan hidup untuk anak itu. Di samping itu berbicara tentang peternakan, kebetulan di kampung saya mendapatkan teknologi tentang peternak kambing tanpa bau, Pak. Sapi pun nanti juga seperti itu, dan itu udah kita riset, kita praktekkan gitu. Sapi tidur walaupun tidur di tretongnya, tapi tretongnya tidak nempel di badannya, sehingga sapi tetap kelihatan bersih dan tidak mengganggu istilahnya tetangga dan sebagainya. Sama dengan ayam, nanti kita juga praktekkan gitu, bahwa apa yang kita praktekkan teknologi beternak atau berbudidaya ikan itu tidak berbau sama sekali. Karena yang bikin ke depan ini, kalau kita berbudidaya ikan atau beternak unggas harus memerlukan tempat spesialis. Itu kita ini orang minoritas gitu kan. Minoritasnya apa? Lahan, ya ini Bang, ya cuma segitu di depan rumah dan sebagainya. Kalau tidak bisa ikut pengen beternak tapi dihalangi dengan bau, ini ya artinya kan tidak tercapai keinginannya. Nah, mudah-mudahan dengan istilahnya sering kita berbicara atau kita diskusi, belajar bareng-bareng, mau ternak ayam, kambing, sapi, ikan gitu. Ya mari, kebetulan saya juga masih belajar, intinya kita praktek bareng-bareng, mudah-mudahan akan menjadi kemanfaatan, kemaslahatan, khususnya pada Mas ini memang butuh gerakan, ikatan emosional di dalam istilahnya supaya sering kumpul dan sebagainya, karena ada cerita apa gitu yang menarik gitu. Karena kita hidup ini selalu makan, pakannya antara ya itu tadi, ikan, telur, daging, itu kan pasti makan, pertanian dan sebagainya. Ya mari kita bareng-bareng belajar ngulik istilahnya apa bisanya dipraktekkan. Dan kebetulan memang apa yang udah saya transfer ke desa, di kampung dan sebagainya itu menjadi ikon paling bagus. Khususnya ini di Klaten juga bakteri yang kita kirim ke sana itu lagi dipraktekkan luar biasa. Dan itu tadi, kalau ayam bertelur itu ayam 11.000, harusnya itu suaranya ramai Pak, namanya bertelur, tapi nggak ada suaranya sama sekali, dan baunya juga sangat minus. Apalagi kalau kita hanya istilahnya melihara ayam 10 ekor, 20 ekor di depan rumah, itu saya jamin nggak ada baunya. Karena kita menggunakan bakteri nitrifikasi. Nah, mungkin itu saya sampaikan. Kelihatannya waktunya juga udah mepet ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon untuk memimpin doa untuk kita semuanya. Panen ini ya. Bismillah. Monggo Bapak Ibu sedaya, kita satukan persepsi. Berdoa juga kita sama-sama hubungan keinginannya kita, supaya diijabah oleh Allah, bahwa kita disuruh bermohon kepada Allah. Mari di detik ini kita sama-sama khususkan hati kita di dalam permohonan, karena Allah yang perintah. Dan
kita sama-sama menggunakan pertolongannya Allah, bukan kita yang bermohon, semua adalah kehendaknya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin kulli sahabati rasilatin bi rahmatil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan liman wa yaqbi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa karami wa 'ali alamin. Allahumma shalli wa sallim bi kami jami'il ahwali wal afat wa taqdilana min jumlah hajat wa tatahhirna min sayyi'at wa tarafana biha indaka. Inilah akhir dari pertemuan resmi silaturahmi paguyuban sedulur ngapak Bala Purbamas. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri pertemuan resmi ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau naik ke atas dipersilahkan, mungkin bisa foto. Saya gitu. Ini entong nih. Ini baiklah, ini aneh. Yang dia. Video itu biar seru. Puntel. Bungkus lah. Tidak pahit, enak. Godongan dulu berkah. Ada teman. Hahaha.